Bacaan tafsir surah An-Nisa yang kemarin baru kita baca. Sekarang kita masuk pada tafsir ayat yang ketiga dari surah An-Nisa. Bacaannya wala wa'atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabisa bitayyib. Itu ya? Betul. Oh iya. Wa in khiftum alla tuksitu ya fil yatama itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa lamma nazalat taharraju min wilayatil yatama, dan tatkala turun ni ayat wa in khiftum ala taksitu begitu. Ketika ayat ini turun, taharraju, mereka merasa sempit, mereka merasa berdosa. Min wilayatil yatama, disebabkan karena mereka menguasai ya anak-anak yatim. Wa kana fihim, dan adalah pada mereka min tahtihi, di bawahnya al asri 10 awis samani atau 8 minal azwaji, dari istri-istri. Fala ya'dilu bainahunna, maka dia tidak adil di antara mereka. Panazala, maka turun ni ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wal sulasa waruba. Jadi ayat ini turun Bapak Saudara sehubungan ya dulu banyak orang-orang yang sengaja yaitu menikahi ya para istri atau perempuan-perempuan yang sudah ditinggal ya mati oleh suaminya ya karena dia berharap dapat harta ya karena dia banyak meninggalkan harta sehingga anak-anak yatimnya tidak terurus ya kemudian dia banyak yang ya jandanya dinikahkan kemudian ya karena dia ingin hartanya sehingga ada yang punya istri sampai 10 sampai 8 nah seperti itu ya jadi istrinya ada yang 10 ada yang berapa ada yang 8 makanya turunnya ayat ini turun terkait banyak saat itu orang-orang yang menikahi janda yang memang janda itu adalah janda kaya. Nah kemudian setelah kaya ya itu anaknya masih punya yatim kecil-kecil nggak diurus. Jadi yang diambilnya adalah hartanya. Sehingga banyak yang menikah sampai lebih dari 4, 5 bahkan ada yang 10 ada yang 8. Nah turun dari ayat Allah bilang wa in khiftum alla taksitu begitu ya jadi wa in khiftum seandainya kamu takut alla tuksitu ya bahwasanya kamu tidak adil artinya takdilu kalau seandainya kamu ya takut tidak adil fil yatama tentang anak-anak yatim
Fataharrajtum min amrihim, maka kamu merasa sempit dan berdosa dari urusan mereka. Fakhafu aidan, maka takutlah juga. Alla ta'dilu, jangan sampai kamu tidak adil. Bainan nisa'i, di antara perempuan-perempuan tersebut. Iza nakahtumuhunna, apabila kamu menikahkan mereka semuanya. Jadi kalau kamu takut nggak bisa berbuat adil, ya apalagi kepada anak-anak yatimnya. Kemudian kamu juga tidak bisa berbuat adil kepada ya perempuan-perempuan yang kamu nikahi tersebut. Nah makanya Allah bilang fankihu, maka nikahlah, aitazawwaju, nikahlah kamu bimakna man. Ya, ini man. Nikahilah matobalakum, yaitu orang-orang yang menurut kamu bagus. Minan nisa'i, dari perempuan-perempuan. Masna, 2. Boleh kalau punya istri 2. Kalau memang dia merasa adil, gak apa-apa. Kalau kamu ya merasa memang mampu, kemudian adil, maka kata Allah silakan istrinya 2. Kemudian wasulasa 3 masih boleh. Waruba'ah 4 masih boleh. Udah paling banyak 4 doang. Jadi 2, 3, dan 4. Nah kemarin ya kita ya lihat banyak orang-orang yang menikahi itu perempuan sampai 10, sampai 8. Karena pengen berharap dapat hartanya. Makanya ditegur sama Allah. Enggak boleh begitu. Kamu menikah jangan karena menginginkan hartanya. Tapi kamu harus melakukan keadilan. Nah kalau kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil, jangan. Kalau memang mampu, silakan menikah. Istrinya 2, atau istrinya 3, atau istrinya berapa? 4. Itu yang paling banyak 4 udah. Menurut syariat Nabi Muhammad, seorang laki-laki itu dibolehkan menikah sampai punya istri 4. Masih boleh. Tapi kalau udah 5 udah gak boleh dah. Kenapa? Iya, jangan begitu. Jangan 2 tambah 3 tambah 4. Berapa dah tuh? Ya, gak boleh tuh begitu. Ya, itu namanya pikiran dia sendiri. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Oh, punya istri 9. Ya. Iya, 1 nggak boleh. Tapi 2, 3, 4. Tapi ntar ada tuh tulisannya nih ayat. Ini belum selesai nih ayat. Itu. Kalau kamu takut, ya itu ada nanti. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya kamu takut nggak bisa berbuat adil, ya punya istri 2, takut nggak bisa berbuat adil, punya istri 3, apalagi punya istri 4, apalagi kagak mampu untuk melakukan keadilan, fawahidah, cukup 1 dah. Nah begitu. Makanya kalau yang istrinya 1 termasuk minal khaifin, orang yang pada takut ya. Gitu. Makanya yang bagus 2 ya, yang berani maksudnya silakan 2. Mau 3 juga boleh, mau 4 masih boleh. Cuma Allah bilang tuh, fa in khiftum, kalau seandainya kamu takut ya nggak bisa berbuat adil, ya udah 1 aja. Nanti di akhirat ada dalam hadis begini Bapak Saudara. Ada orang laki-laki itu jalannya miring. Orang laki-laki jalannya apa? Miring. Emang apa miring? Punya istri 2 kagak adil. Iya, punya istri 2 tapi nggak adil dia. Di jalan miring aja gitu. Ya. Makanya kalau yang punya istri 2 jangan kagak adil, harus adil. Ya, takutnya ntar di akhirat jalannya apa? Miring. Nah begitu. Ya, jadi ini artinya hukum. Ya, kita nggak boleh menentang hukum Allah. Gitu. Hukum Allah, kalau seandainya ada seorang laki-laki punya istri 2, biarin aja kalau dia mampu. Punya istri 3, biarin aja kalau dia mampu. 4 juga nggak apa-apa. Ada orang yang istrinya 4,
Ya, rumahnya satu, kamar ini istri satu, ini kamar ini istri yang kedua, tiga. Akur, lah nggak apa-apa. Diakur gitu. Didampingin suaminya, didampingin sama 4 orang. Nah, iya. Ada yang 3, ada yang 2. Tapi kalau seandainya takut, cukup 1. Ini semuanya termasuk yang pada takut nih ya. Ya, termasuk takut. Jadi fawahidah. Ya, cukup 1 aja. Jadi artinya masna wasulasa waruba tuh isna ini. Tuh, jadi masna itu artinya 2. Sulasa artinya salasan 3. Kalau arba atau ruba artinya apa? Wa arbaan 4. Wala tazidu ala zalika, dan kamu tidak boleh menambahkan atas yang demikian itu. Lebih dari 4 dan enggak boleh. Jadi kalau ada orang mau nikah lagi, istrinya udah 4 mau nikah lagi, harus diceraikan 1. Ya, ceraikan dulu 1. Kalau belum diceraikan enggak sah, ada 5 istrinya. Sebab dalam syariat Nabi Muhammad istri cuma 4 paling banyak. Beda syariat Nabi yang lain mungkin. Kalau Nabi Sulaiman itu bisa sampai 100 istrinya. Ya. Loh, istri 100 bagaimana itu? Ya. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad cuma 4 paling banyak. Begitu. Nah, ini syariat. Nah, masalah mau ngerjain ya silakan aja. Selama memang mau aturan mainnya, silakan. Tapi kalau memang gak mampu ya jangan nyoba-nyoba dah. Ya, ada yang bilang, Ustaz, alhamdulillah saya punya istri 2. Itu Masya Allah enak banget, tiap hari ada di masjid. Gitu. Begitu dibilang, emang apa? Ya diusir mulu ya di rumah. Ya, sini diusir, di sini diusir. Ini di masjid mulu deh jadinya. Gitu. Ya, jadi kalau yang kagak mampu jangan nyoba-nyoba dah. Gitu. Nggak mampu jangan nyoba-nyoba. Udah 1 aja dah. Nah, ini mau macem-macem, pengen nambah 2. Ya, mau ngamalin hadis katanya. Ya, akhirnya nggak beres. Gitu. 2 kagak beres, 3 kali, wah lebih berat lagi. Ya, seperti itu. Jadi itu agama, ya silahkan ya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang ngukur diri, ya kita sendiri. Yang bisa ngukur kita sendiri. Jangan pakai nyontoh orang, jangan dah. Itu tuh Ustadz dia tuh alhamdulillah. Ya dia, ente belum tentu. Nah begitu. Ya, pokoknya nggak boleh ngukur kepada orang lain, tapi kita ngukur kepada diri kita sendiri. Mungkin kalau yang udah mampu, alhamdulillah bagus itu, duitnya banyak, ya. Kemudian dia bisa berbuat adil, silakan, gitu. Tapi yang kagak mampu, jangan. Itu agama luas banget. Makanya Allah bilang, ya kalau seandainya kamu takut nggak bisa melakukan keadilan, udah fawahidah 1 aja. Tapi kalau bisa silakan, mau 2 boleh, mau 3 boleh, mau 4 boleh. Lebih dari itu udah kagak boleh. Nah ini namanya aturan syara. Wala tazidu ala zalika, jangan kamu tambahkan lebih dari itu. Jadi terusan ayatnya, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau seandainya kamu takut ya kamu tidak bisa melakukan keadilan fihinna pada perempuan-perempuan tersebut, ya adilnya dalam masalah apa? Bin napakoti, napakohnya harus adil. Jangan istri pertama sama istri kedua, ya itu ya dia ngasih istri yang barunya mulu, nggak pulang-pulang, ya nah itu juga nggak boleh. Ya jadi bin napakohnya harus ya adil, kemudian wal qasami, nggilirnya juga harus adil. Itu nanti kalau kita baca bab fikih, bab ngilir itu banyak banget tuh. Ya, ada bab khusus bab ngilir. Nah, itu bagi laki-laki yang punya istri lebih dari 1. Kalau yang punya istri 1 mah enggak ada bab ngilir, enggak ada. Ya, ke situ-situ juga masalahnya, ya. Tapi yang punya istri lebih dari 2 itu ada bab ngilir. Nah itu di dalam kitab fikih itu ada babul qasmi, ya, bab ngilir.
Nah, seperti itu. Nah, harus adil deh. Di dalam memberikan nafkah harus adil, di dalam menggilir juga harus adil. Kalau seandainya kamu takut nggak bisa berbuat adil baik dalam memberikan nafkah ataupun dalam gilir, fawahidatan. Ya, jadi artinya udah satu aja. Ankihuha, nikahkanlah, cukup satu. Awik tasaru, atau mereka meringkas alama malakat aimanukum, atas yang memang dimiliki sama kamu. Atau ada orang kagak mau nikah, punya budak, jadi dia sama budaknya aja. Ada juga begitu. Ya, punya istri karena memang nggak mampu untuk memberikan nafkah, mahar, mas kawin. Akhirnya dia ya dengan budaknya aja, meringkas dengan ya, apa yang dimilikinya. Yang dimaksud apa? Minal imaih. Yang dimaksud adalah budak. Id laisa lahunna minal hukuki. Karena tidak ada bagi mereka hak-hak melizaujati, sesuatu yang ada pada istri. Kalau ada orang punya budak doang, ya itu dia tidak memiliki hak-hak seperti yang dimiliki oleh seorang istri. Dulu Pak, yang namanya orang punya budak, itu kalau dia punya budak perempuan, boleh dia bergaul dengan budak perempuan. Nah, seperti walaupun kagak pakai nikah. Ya, itu karena miliknya dia. Dulu, sekarang udah gak ada budak. Ya, sekarang udah gak ada budak. Dulu masih ada perbudakan begitu. Kalau ada orang yang gak mau nikah, tapi dia ya hanya memanfaatkan budak yang dimiliki, itu boleh, gak apa-apa. Itu namanya auma malakat aimanukum. Tuh begitu. Ya, jadi budak yang dimiliki. Zalika, nah yang demikian itu ainikahul arba fakot awil wahidah awit tasarruk, yaitu nikah kepada istri ya sampai 4 saja atau 1, atau dia kagak punya istri tapi tasarri, yaitu punya budak. Nggak punya budak, itu adna, artinya ay aqrabu, lebih dekat, ila alla ta'ulu, kepada kamu untuk tidak berbuat zolim. Tajuru artinya. Nah, jadi orang kalau menikah itu salah satu tujuannya untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya kata Nabi, ya itu dengan sebab menikah ini mata bisa lebih terjaga. Insya Allah lebih aman. Makanya Nabi bilang ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj fa innahu ahsanu lil farji. Jadi orang yang menikah itu mudah-mudahan ya nanti dia lebih terjaga, terpelihara. Matanya lebih terjaga, terpelihara. Dia juga bisa memelihara apanya, kehormatannya. Bahkan ibadahnya pun nilainya berbeda dengan orang yang belum menikah. Misalnya ada orang udah menikah nih Bapak Saudara, sholat itu nanti beda nilai ibadahnya dengan orang yang belum menikah. Di dalam beberapa kitab dijelaskan tuh 1 rakaat untuk orang yang udah menikah itu nilainya sama seperti 70 rakaat kebanding daripada orang yang belum menikah. Tuh. Makanya orang yang udah menikah pahalanya lebih gede. Apa aja gedean. Tapi kalau yang belum menikah, ya itu Allah nggak kasih lebih besar. Kenapa? Sebab orang yang menikah itu insya Allah dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Dan akhirnya dia punya ya tanggung jawab itulah yang menyebabkan dalam hidup dan kehidupannya dia lebih mandiri lagi. Seperti itu. Makanya diumpamakan kalau orang-orang yang udah menikah itu ya itu laksana dia sudah melakukan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Makanya beruntung kalau orang yang udah punya ya istri yang udah menikah. Ada satu cerita Pak, pemuda yang belum pernah menikah namanya Azab. Azab itu hanya laki-laki yang membujang gitu, namanya Azab.
Ya, bukan azab pakai za, tapi pakai za, azab. Itu membujang namanya, menyendiri. Dia meninggal, masuk sorga. Tapi di sana tuh di dalam sorga dicerita-ceritain, dikecengin juga. Ente walaupun masuk sorga juga ya kurang enak. Sebab ente belum pernah merasakan sorga dunia katanya. Ya, baru sorga akhirat tuh. Sorga dunia belum. Nah seperti itu. Ya makanya itu dianjurkan untuk menikah. Kata Nabi, an-nikahu sunnati. Ya, faman rogiba an sunnati palaisa minni. Nah, itu gitu dalilnya. Makanya di sini ada perintah, pankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Silahkan nikahilah perempuan-perempuan yang memang kamu anggap bagus. Ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu takut untuk memiliki lebih dari 1 karena takut nanti enggak adil dalam memberikan nafkah dan gilir, fawahidah. Maka nikahilah 1 saja. Tuh ayatnya begitu. Atau nikah kagak mampu juga, ya udah dia punya budak. Ya, dia hanya tasarri namanya. Ya, bisa melakukan hubungan tapi dengan budaknya. Tapi kalau sekarang udah gak ada budak sekarang. Makanya jangan sampai salah paham. Pembantu bukan budak. Kadang-kadang di Arab Saudi ada kesalahan tuh. Kata tuannya, wah ini budak saya. Sehingga akhirnya dia melakukan hubungan. Nah itu gak benar, berzina namanya. Sebab pembantu itu bukan budak. Dia statusnya orang yang merdeka. Dia dapat gaji. Ya, jadi nggak boleh. Ya, digauli nggak boleh. Kecuali kalau dinikahkan. Nah seperti itu. Ya ini kadang-kadang sering kali salah pemahaman. Disangkanya dikerja. Ya kemudian disangkanya dia jadi budak. Sehingga banyak tuh yang jadi korban. Ya banyak yang jadi korban. Karena anggapannya itu budaknya. Nah seperti itu. Nah itu nggak boleh. Nah, sekarang status manusia sudah merdeka semuanya. Nggak ada yang budak. Ya semuanya statusnya sudah merdeka. Tapi hukum budak tuh masih ada dalam Al-Quran. Ya. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Manusia sudah merdeka semuanya. Kemudian wa'atu dan berikanlah. Ai a'tun nisa'ah. Berikanlah kepada perempuan-perempuan soduqatihinna. Yaitu ya sodukohnya dimaksud nih mahar. Ya, jadi berikanlah maharnya kepada ya perempuan-perempuan yang kamu akan jadikan istri. Ya, ini soduqatihinna jam'u sodakoh. Ya, artinya muhurahunna, maharnya. Berikan maharnya. Ya, jadi jangan sampai tidak diberikan mahar. Ya, jadi kalau ada orang laki-laki menikah, mahar nggak diberikan, itu nanti sama seperti berzina. Jadi bapak, saudara, kita nih kalau menikah udah dari tahun berapa? Itu mas kawinnya jangan kita pegang, jangan. Kasih istri, kasih. Ustaz, saya ya nikah dari tahun berapa? Dari tahun 90. Tapi mas kawin saya yang pegang. Kagak boleh, kasih. Kasih. Ya karena itu hak istri. Ada orang ya baru nikah ya dengan mas kawin misalnya 50 gram. Sampai sekarang itu emasnya dikantongin aja sama dia. Sama suaminya. Udah jangan. Ya, berikan. Itu hak istri. Kecuali kalau kata istri, bang pegang aja dan nih. Nah itu lain lagi. Saya udah kasih Ustaz, tapi saya disuruh pegang. Suruh amankan. Itu miliknya istri. Kalau kita jual boleh nggak? Kagak boleh. Ya nggak boleh kita jual. Apalagi kita jual kawin lagi. Ya, wah tega bener itu. Ya, jadi itu mas kawin milik istri kita. Berikan. Kalau bisa, ya udah pegang aja. Ya, mau dipakai silakan, mau disimpan silakan. Yang penting kita udah berikan.
Ya, jangan sampai atau mulai dia nikah sampai saat ini itu maharnya masih dipegang aja sama suaminya. Nah itu jangan. Jadi wa'atun nisa'a saduqatihinna, berikanlah ya kepada perempuan-perempuan istri kamu itu mas kawinnya, jam'u shadaqatin. Nihlah sebagai salah satu bentuk pemberian. Masdarun, ini bentuknya masdar, artinya nihlah apa? Atiyatan, yaitu bentuknya pemberian. Anti binafsin, dari ya kebaikan-kebaikan diri kamu. Mas kawin itu enggak mesti emas Bapak Saudara. Mas kawin itu apa aja bentuknya. Yang penting dapat ridho dari istrinya. Nabi Adam contohnya ketika dia menikah dengan Ibunda Siti Hawa, ternyata maharnya membaca selawat. Membaca selawat kepada Nabi. Tuh, jadi mahar mas kawin bukan emas aja. Apa aja. Ada orang mau menikah. Ya, ditanya sama calon istrinya, Neng, kira-kira kalau mas kawinnya baca Fatihah, mau enggak baca Fatihah? Ya, kata istrinya, saya redo bang, kagak apa-apa, yang penting abang jadi nikah sama saya. Ya, cuma baca Fatihah, iya enggak apa-apa, dibaca Fatihah udah. Bismillahirrahmanirrahim dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir selesai. Itu mas kawinnya, udah enggak apa-apa, boleh. Tuh. Jadi nggak apa-apa ya. Itu. Nabi Adam menikah dengan Ibunda Siti Hawa, itu mas kawinnya membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Sallallahu ala Muhammad. Tuh begitu. Ya. Tapi ada juga orang yang maharnya misalnya ya uang 1 juta, 500 juta dan seterusnya. Ada juga uang 10.000, boleh nggak? Boleh. Ada orang mau nikah, datang ke rumah. Ya, Ustaz, saya mau menikah, calon istrinya ada, semuanya udah komplit. Maharnya apa? Uang 50.000. Yang bener, iya. Ya udah nggak apa-apa. Uang 50.000 jadi untuk mahar. Nah seperti itu. Jadi mahar itu apa saja boleh. Kata Nabi, walaupun cincin besi boleh nggak? Boleh. Maharnya cincin besi, harganya cuma 5.000. Ya. Tapi kalau calon istrinya mau, boleh nggak? Boleh. Tapi ini harus diberikan namanya mahar. Nah ini yang dikatakan wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Tuh, jadi berikan tuh seorang suami. Ya, apanya? Maharnya kepada istri. Makanya mahar itu hukumnya wajib. Ya, wajib tuh. Memberikan nafkah, memberikan mahar itu satu bentuk kewajiban bagi siapa? Bagi seorang suami. Fa in tibdalakum an sa'in minhu nafsan, kalau seandainya mereka itu nganggap bagus buat kamu tentang sesuatu. Ya. Itu apa? Fakuluhu hani'an ya mari'a, maka ya silahkanlah makan dengan baik dan yang penuh dengan pujian. La dororo, yang tidak ada bahaya padanya, alaikum fil akhirati, di dalam akhirat. Nazalat, ayat ini turun raddan sebagai bentuk penolakan alaman karihadzalika, atas orang-orang yang tidak suka dengan hal tersebut. Jadi kembali masalah mas kawin apa aja bentuknya boleh. Ya, makanan boleh nggak? Boleh. Ada orang mau nikah, bentuk mas kawinnya nasi uduk standing. Ya, kalau dia mau boleh nggak? Boleh. Nah begitu. Jadi nggak susah-susah. Tergantung dari ya redo atau tidaknya calon istrinya. Tapi kalau kata calon istrinya, wah bang kagak mau bang, saya mau minta 50 gram. Ya cariin 50 gram. Ya. Dan mas kawin harus disebut. Pada saat menikah wajib disebut. Kalau enggak boleh enggak? Boleh. Tapi nanti maharnya mahar misil namanya. Begitu. Mahar misil bisa lebih mahal. Kalau seandainya disebutin maharnya berapa? 1 gram. Calon istrinya redo sah. Tapi enggak disebutin jadi mahar misil. Mahar misil ternyata nanti tinggal dilihat. Kalau saudara-saudaranya nikah harus
50 gram, ya harus bayar 50 gram, disamakan dengan saudaranya. Ya, itu namanya mahar apa? Mahar misil namanya. Ya, makanya kita ya itu biasanya maharnya disebutkan. Apa adanya dah, nggak usah malu. Ustaz saya malu, maharnya saya nggak sebutin. Nah kalau ente nggak sebutin, ntar jadi misil maharnya. Ya, makanya tolong disebutkan aja apa adanya, silahkan, nggak apa-apa. Ya, dengan mas kawin satu bentuk cincin yang terbuat dari besi tunai boleh, nggak apa-apa. Ya, orang-orang misalnya dengan mas kawin 50 gram emas 24 karat tunai, dia cincin besi, ya tunai, ya nggak apa-apa. Kalau memang calon istrinya mau, tuh seperti itu. Nah ini yang dikatakan Islam itu nggak menyusahkan, silahkan. Ya selama memang kedua belah pihak ada kesepakatan, itu nggak apa-apa. Saya kira sampai sini dulu Bapak Saudara, nanti baru wala tu'tus sufaha. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir, ya saya hanya mengingatkan ya Pondok Pesantren At-Thoriq Al-Muflihun yang akan mengadakan peringatan Maulid di Anyer. Bagi Bapak Saudara yang kebetulan ada waktunya, diberikan kesehatan, ya silahkan hadir, datang. Saya tunggu pada tanggal 30 atau pada hari Sabtu besok. Ya pada hari Sabtu besok pagi hari. Ya mudah-mudahan yang punya waktu, yang punya kesempatan, ya saya tunggu di Pondok Pesantren At-Thoriq Al-Muflihun. Mudah-mudahan ya saya mohon doanya acara tersebut akan berjalan dengan lancar dan sukses. Ya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa addaitah wala maridun illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.